Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kepada para jamaah pengajian Sabtu pagi yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup udara kembali, bisa beraktivitas kembali setelah semalam kita istirahat atau mati sementara. Kemudian roh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Kalau tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya tadi itu merugikan nanti ketika sudah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah telah memberikan tadi itu sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh. Yang lebih utama lagi adalah kita melakukan dengan berjamaah, karena sholat berjamaah itu afdhalun min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Jadi ada 27 derajat. Nah, 27 derajat ini yang mengetahui akhirnya Allah dan Rasulnya. Mayangkara lah Pak. Kalau dilewati, Mayangkara bilang kalau dilewati jembatan. Saya gitu tambah gak dioleh polisi nih mah. Mendapatkan 27 Dia bilang terus hubungan. Mayangkara, dia kalau dilewati beda mau. Mayangkara. Sudah juga. Kita sholat sunnah. Iku lah, ini aloha lah. Sama dengan dunia seisinya. Mayangkara, itu lembune royal ya. Kalau dilewati juga dia. Itu enggak? Saya sampaikan pada pagi hari ini. Salam serta salam semoga Kan boleh dilewati kan biyen. Ada sesuai kan ana penertiban Widarno kan biasanya kecelakaan mati. Kecelakaan mati. Ada kok mudun langsung iki. Ruang. Ini kan gak boleh. Ya kono sing jogo anjene. Tema saya yaitu penyebab rezeki yang tidak berkah. Kita perlu mengkaji dulu apa yang dimaksud dengan rezeki itu. Kemudian berkah itu apa? Rezeki itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, termasuk pada seluruh manusia tadi itu, yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Itu rezeki. Dan rezeki itu tidak pada guru. Apakah seseorang tadi itu iman kepada Allah atau tidak? Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya diberikan rezeki. Dan kadar rezekinya tadi itu bermacam-macam. Hanya Allah yang tahu, dan mereka yang diberikan tugas untuk membagi rezekinya tadi itu. Kadang-kala seseorang tadi itu sudah berupaya keras, tetapi rezekinya cuma yang sebatas itu. Dan ada seseorang yang tidak berusaha dengan keras, tidak ngoyo ibaratnya, tetapi rezekinya banyak. Nah, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa
ketika seseorang tadi itu dilebihkan rezekinya oleh Allah SWT, ada kewajiban untuk meringankan, membantu kepada yang membutuhkannya tadi itu. Tetapi kalau seorang tadi itu lupa atau lalai ketika diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT, kemudian dia mau berbagi dan digunakan hanya untuk dirinya sendiri, ya tadi itu ancamannya adalah khudromah. Jadi ada seseorang yang hanya digunakan dia sendiri, tidak digunakan untuk berbagi, disimpan, dihitung. Alladzi jama'a malahu wa addada. Itu orang yang mengumpulkan hartanya, dan menghitungnya. Misal dulu segini, tapi tidak pernah dia gunakan untuk berbagi kepada sesama tadi itu. Ketika ada tetangganya atau saudaranya yang butuh bantuan betul-betul enggan untuk membantunya atau menolong, bahkan malah diumpat. Ini ancamannya adalah khudromah di dalam surah Al-Ma'idah. Nah, setiap manusia itu diberikan rezeki oleh Allah SWT. Ada yang rezekinya tadi itu berkah, ada rezekinya yang tidak berkah. Nah, berkah ini di dalam kitab Minhajul Muslimah yang dikarang oleh Muhammad Syafi'i Masyhur, di situ jelaskan bahwasanya yang dimaksud berkah itu adalah rezeki yang bertambah kebaikannya, rezeki yang diberikan oleh Allah dan bertambah kebaikannya. Itu yang dimaksud dengan rezeki yang berkah. Jadi rezeki yang berkah itu adalah ketika kita memperoleh sesuatu dari Allah SWT, kemudian kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah SWT, bukan menjauhkan diri kepada Allah SWT. Ketika seseorang tadi itu diberikan sebuah rezeki, misalnya kekuatan oleh Allah SWT dan kesehatan, kemudian kekuatan dan kesehatan tadi itu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Semakin dia dekat kepada Allah SWT, maka nanti akan muncul yang namanya berkah tadi. Dan rezeki yang berkah itu tidak dengan mudah diperoleh oleh seseorang. Kenapa? Karena ada rezeki yang tidak berkah. Rezeki yang tidak berkah itu yang bagaimana? Yang pertama adalah rezeki yang mengumpat seperti yang namanya pemuda-pemuda itu. Seperti pemuda itu menyebut-nyebut segala sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain. Itu tidak akan muncul namanya berkah. Bahkan pahalanya itu bisa hilang hanya dengan menyebut. Makanya ketika ada seseorang tadi itu memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia sebutkan, diomong lagi, loh, makanya kayak itu jangan dulu. Nah, ini memberinya bukan karena Allah SWT, kemudian dia sebut-sebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Nanti pada lihat di Al-Quran itu yang berbunyi firman Allah yang nasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu hapus, janganlah kamu hilangkan, janganlah kamu hilangkan
Sedekah itu sedekah pemberian dari tadi itu. Bil mati dengan mengungkit-ungkit wasada dan meyakini yang si penerima tadi itu. Jadi kalau sudah angkat diri aja, kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, lupakan itu aja. Terus tidak usah diingat. Memberi sesuatu kepada orang lain, entah itu besar kecil, terus tidak usah diingat, lupakan. Tapi kalau kita dibantu oleh orang lain, maka tanamkan kepada diri kita masih ada hamba Allah yang peduli dengan kita. Jadi itu lebih aman. Kalau kita dibantu, ditolong oleh orang lain, hati kita terbentuk dan tersimpan bahwasanya orang ini peduli dengan saya. Berarti masih ada hamba Allah yang memperhatikan saya, dan itu atas nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu orang lain, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah orang yang memberi tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti kepada si penerima tadi itu. Supaya apa? Supaya rezeki kita tadi itu berkah. Kita diberikan Allah SWT misalkan ilmu ya, memberikan ilmu. Jangan dikatakan, oh ini gara-gara aku, ini sudah hilang pahalanya, pintar gara-gara aku. Nah, ini sukses juga gara-gara dari saya. Bukan. Itu karena Allah SWT yang menggerakkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan sampai terbesit di dalam hati kita ketika memberi sesuatu, entah itu tenaga, pikiran, ilmu, harta, dan lain sebagainya, jangan sampai diungkit-ungkit kembali, bahkan sampai menyakiti si penerima tadi itu. Maka kalau hal ini dilakukan, maka tidak akan muncul namanya berkah tadi itu. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang mengolok-olok, mencela, ya ini tidak akan mendapatkan berkah di dalam kehidupannya. Dia tidak akan menjadikan lebih baik. Kenapa? Potensi yang ada pada dirinya tidak akan mencari sesuatu yang buruk pada orang lain tadi. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, "Wala talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab." Dan janganlah kamu semuanya itu mencela. Di ayat sebelumnya ayat sekarang janganlah kamu kaum satu dengan kaum yang lainnya. Jadi supaya kehidupan kita berbangsa dan bernegara tadi itu muncul berkah Allah SWT. Jangan saling mengolok. Yang satu mengatakan Kaiso, si Abia, si A, Kaiso, si Abia, si B, Kaiso, si Abia, si G. Nah ini saling mengolok dan saling menonjolkan satu sama lain. Maka kalau ketika saling mengolok, saling mencela, maka tidak akan muncul yang namanya berkah tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kalau tadi itu terima, ya, kalau tidak terima, akhirnya terjadi kericuan, kerusakan, bahkan terjadi pembunuhan. Ini karena tidak berkah di dalam rezekinya tadi itu. Jadi yang kedua adalah mengolok-olok atau mencela. Ya. Yang ketiga itu adalah berbuat dosa baik
kepada Allah maupun kepada manusia. Berdosa kepada Allah SWT, melakukan dosa-dosa yang kepada Allah SWT ya termasuk tidak melakukan perintah Allah, yaitu sholat. Nah ini, padahal sholat itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi hambanya Allah SWT. Semua manusia diwajibkan untuk sholat. Perintahnya seperti itu. Tapi karena manusia tadi ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, akhirnya yang beriman yang melakukan, yang tidak beriman tidak melakukan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tidak sholat tapi orangnya masih banyak terus melakukan? Dan ini orang yang beribadah kepada Allah SWT, tetapi kok cukup aja gitu. Nah, saya akan berikan jawaban. Ketika ada seseorang tadi tidak mau beribadah kepada Allah SWT, yaitu tidak mau melaksanakan sholat, maka dia dibunuh oleh Allah SWT. Istidroj namanya. Apa yang namanya dihukum, bahasa Jawa itu dihukum, diulu-ulu, dihukum itu. Nah, supaya lebih banyak lagi kemaksiatan yang dilakukan. Kenapa orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah SWT tidak sholat tetapi banyak rezekinya? Yaitu tadi supaya kabar dosanya kepada Allah SWT. Semakin dia diberikan rezeki kepada Allah SWT, dia akan semakin menentang dan semakin durhaka kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang beriman diberikan rezeki yang cukup tadi itu, yang cukup di dalam kehidupannya, nanti dia akan diselamatkan di yaumul akhir. Jadi di akhir, di yaumul akhir, orang-orang yang beriman yang diberikan rezeki secukupnya tadi itu, tapi ada nilai plusnya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan tidak melakukan sholat 5 waktu yang itu. Masih untung seseorang tadi itu melakukan sholat, meskipun seseorang tadi itu sholat tapi masih melakukan kemaksiatan, masih untung. Kenapa? Karena ada filter, namanya pemerintah itu punya arif, tidak sampai sejauh mungkin dia durhaka kepada Allah SWT. Mungkin di saat itu pasti ada khilaf maupun dosa. Manusia semuanya pernah melakukan khilaf tadi itu, dosa. Pasti itu pasti Allah SWT. Jadi al-insan mahal khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan berubah. Jadi ketika ada manusia tadi itu, sebaik-baik manusia adalah ketika dia melakukan kesalahan, segera berdoa kepada Allah SWT, minta ampun dan memperbaiki dirinya. Nah, ketika ada seseorang tadi itu, dia beriman, dia melakukan sholat, tapi kalau melakukan dosa-dosa, ya nanti dia akan sadar diberikan hidayah Allah SWT karena dia dekat kepada Allah, masih melakukan ibadah sholat dan sholat sama sekali. Nah, nanti ketika dia mulai seseorang yang sekali saja sujud kepada Allah itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak pernah sujud kepada Allah SWT. Karena apa? Karena perintahnya Allah adalah wasjud wa
durhaka kepada kedua orang tua. Kalau pas ada orang tuanya, maka jangan sampai kedua orang tua itu disia-siakan. Karena apa? Murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Ridhonya Allah juga tergantung pada ridhonya kepada kedua orang tua. Maka ketika seorang itu masih memiliki kedua orang tua, kemudian dia sia-siakan kedua orang tuanya, maka risikonya tidak akan berkah. Supaya berkah, ya kita perhatikan kepada kedua orang tua kita kalau masih hidup lagi. Berat sekali saya akan menambahkan ketika ada seseorang yang menyakiti hati ibunya saja, dia sampai mau dibakar oleh Rasulullah supaya apa? Supaya dia meninggal dunia. Meskipun dia hidupnya mapan, tapi nanti akan susah. Sengsara nanti berakhir di kota itu. Sudah dicontohkan oleh seorang yang tadi di dalam sebuah riwayat tadi sampai dia kalau dia meninggal dunia, ya dibakar saja. Sampai orang tua ibunya dimintai maaf karena kesalahan dari anak tadi itu tidak mau maafkan. Begitu ibunya tahu kalau anak tadi itu mau dibakar, sudah disiapkan dari bakar oleh Rasulullah dan sahabat, karena ibunya mau maafkan. Jangan sampai kita ini memiliki kedua orang tua durhaka kepada kedua orang tua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.